Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu merupakan wedaran atau ajaran-ajaran yang menurut kisah pewayangan Jawa diajarkan atau diwedarkan oleh Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu memiliki arti yakni sastra berarti ajaran atau tulis, Jendra yang bermakna ratu, Hayuningrat berarti keindahan semesta, serta Pangruwating Diyu berarti ruat atau peluruh watak angkara murka. Maka jika sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu disatukan, dapat dimaknai sebagai puncak keselamatan untuk memperindah semesta dan meluruhkan sifat angkara murka. Dari kisahnya, Resi Wisrawa yang saat itu mengemban ilmu sastra Jendra harus mewedarkan atau mengajarkan ilmu sastra Jendra pada Dewi Sukesi, karena ialah sosok yang tepat untuk mengajarkan ilmu sastra Jendra tersebut. Dari situlah Resi Wisrawa mengajarkan pada Dewi Sukesi tentang ilmu-ilmu kesucian jiwa. Tujuannya setiap manusia di bumi mengenal dirinya seutuhnya, kebahagiaan diri hingga berbakti kepada Ibu Pertiwi. Sebenarnya sastra Jendra ini adalah ilmu tentang kepribadian atau kapribaden. Tuntunan untuk menuntun kepribadian diri sendiri. Di kehidupan di dunia ini kita terlahir sebagai manusia, yang dimana kita adalah makhluk yang terlahir paling sempurna karena dibekali oleh adanya akal pikiran, sehingga dijadikan makhluk khalifah atau pemimpin di dunia. Di dalam sastra Jendra kita diibaratkan adalah ratu di dalam diri kita sendiri. Kita sebagai manusia diberikan yang namanya jiwa, ada pikiran di dalam otak, ada nafsu, lalu ada juga hati, lalu ada juga panca indera seperti telinga, mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki, yang dimana ini termasuk yang menjalankan perintah dari kita atau ratu. Di dunia ini kita hidup tentunya disertai dengan warna-warni nafsu, di mana dengan adanya nafsu ini maka timbul rasa pengen atau karep. Lalu kita juga dibekali oleh pikiran, yang dimana pikiran kita ini bisa diperintah oleh nafsu, tentunya dengan mengisi otak atau pikiran dengan pengetahuan atau wawasan yang baik, sehingga dengan adanya wawasan yang baik kita bisa menjalani hidup atau membimbing nafsu tentunya ke jalan yang benar, dan bisa menjadikan manusia yang berbudi luhur di dalam setiap langkah dan tindakan kehidupan. Tentu pastinya dipertemukan dengan bermacam-macam hal-hal yang bisa membuat nafsu kita tertarik atau tergiur, di mana nafsu atau karep ini muncul dari apa yang kita lihat, kita cium, kita dengar dari setiap saat pada perjalanan hidup ini. Suatu contoh, kita berjalan lalu kita melihat rumah yang megah dan mewah. Nah, dari hasil penglihatan ini maka diteruskan ke nafsu, yaitu nafsu hiran atau gumun, nafsu iri, nafsu ingin memiliki rumah seperti apa yang dimiliki orang tersebut. Lalu sehingga hal tersebut diteruskan ke pikiran dan berpikir bagaimana caranya agar bisa memiliki rumah seperti itu. Nah, disinilah nafsu akan mempunyai keinginan atau karep, sehingga dia berbicara bagaimana agar bisa memiliki rumah yang seperti itu. Ada yang bilang cari jalan pintas seperti berjudi, berhutang, mencuri, mencari pesugihan dan lain-lain. Itu kata nafsu. Tapi di sini kita punya penentu baik dan buruk dari setiap tindakan, yaitu adalah hati, di mana hati ini bisa tahu di mana perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
Dari kata hati inilah kita bisa tahu dan bisa memakai pikiran yang jernih dan bisa mendapatkan bahwa kita bisa berpendapat bahwa jika pengen rumah mewah maka harus bekerja giat, keras, cerdas, dan juga dengan cara yang baik. Dengan seperti ini maka kita bisa berpikir dampak dari setiap perbuatan sebelum kita bertindak, karena jika pikiran kita menuruti nafsu dan meninggalkan kata hati, tentunya dari kejadian tersebut kita akan menemui dampak yang tidak baik dari perbuatan yang menuruti nafsu tersebut. Dari kesimpulan tersebut, maka sastra Jendra Hayuningrat itu bisa bermakna manusia yang bisa menyelamatkan diri pribadi. Yang dimaksud di sini adalah menyelamatkan diri dari pangruating diu, yang berarti keinginan atau nafsu, atau bisa diartikan diu sebagai sifat buto atau raksasa, atau hal yang tidak baik atau hal yang mencerminkan sifat dari buto atau raksasa tersebut. Yang dimana sifat-sifat tersebut harus dikendalikan dengan benar agar kita bisa hidup selamat, hidup bahagia, dan bisa berjalan di jalan kebenaran. Itulah penjelasan saya mengenai sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Semoga pengetahuan ini bisa menjadi wawasan yang baru dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel saya dan like, share, komen, dan subscribe channel saya agar bisa lebih berkembang lagi.